Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Start Bina Warga GKI. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kakak berharap kalian dalam keadaan baik selalu. Adik-adik, kakak mau tanya, ada yang tahu kapan pengikut Kristus disebut Kristen? Ya, benar, pada saat hari Pentakosta. Pada saat itu, orang-orang dari berbagai bangsa berkumpul di Yerusalem. Tiba-tiba dari langit turunlah Roh Kudus seperti nyala lidah api. Para rasul dapat berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Orang-orang yang sedang berkumpul menjadi terheran-heran. Mereka mendengar para rasul orang Galilea itu bisa bicara dalam bahasa mereka. Padahal mereka ada yang berasal dari Partia, Media, Elam, Pontus, Asia, dan sebagainya. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Orang-orang memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Kira-kira jumlahnya 3.000 orang. Nah, sejak itulah pengikut Kristus mulai disebut Kristen. Orang-orang Farisi dan pemerintah Romawi tidak menyukai para pengikut Kristus itu. Mereka menganggap para pengikut Kristus itu mau membuat kelompok baru dan ingin memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Karena hal itulah, kehidupan para pengikut Kristus menjadi susah dan menderita. Mereka ditangkap, dianiaya, dipenjara, bahkan ada yang dihukum mati. Nah, kumpulan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus disebut juga dengan jemaat mula-mula. Mereka ada yang dari golongan bawah yang hidupnya miskin dan berkekurangan. Ada juga orang yang hidupnya berkecukupan. Namun mereka hidup sehati, sejiwa, dan saling mengasihi satu sama lainnya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul di rumah-rumah untuk memecahkan roti dan berdoa. Rasul-rasul pun dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga mereka mengadakan banyak mujizat dan tanda. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan masih banyak mujizat lainnya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah dengan sungguh-sungguh. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Jadi tadi kita sudah saksikan kehidupan jemaat mula-mula. Mereka hidup saling berbagi, saling mengasihi, sehati dan sejiwa. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati mereka yang berkecukupan untuk menjual harta mereka dengan sukacita. Dan hasil penjualannya diberikan kepada yang memerlukannya, sehingga mereka hidup dengan tidak berkekurangan. Gaya kehidupan jemaat mula-mula disukai oleh banyak orang. Adik-adik, apakah kita juga dapat berbagi kasih seperti jemaat mula-mula? Ya, kita dapat berbagi. Walaupun kita tidak menjual harta milik kita untuk dibagikan seperti jemaat mula-mula, namun kita dapat berbagi kasih kepada yang berkekurangan. Misalnya, kepada panti asuhan, kepada mereka yang terkena bencana alam, dan sebagainya. Kita dapat memberikan pakaian layak pakai, makanan, uang, dan sebagainya.
Biarlah hidup kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan orang lain juga bisa memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah apa yang kita lakukan ini hanya untuk kemuliaan namanya. Nah, adik-adik, ada yang kakak mau tanyakan. 1. Kenapa jemaat mula-mula dapat bertumbuh dengan baik? 2. Apakah yang paling adik-adik sukai dari kehidupan jemaat mula-mula? Adik-adik, sekian dahulu renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami. Ajar kami untuk dapat berbagi kasih kepada mereka yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.